pucuk rambut sampai jempol sikil, bekerja semua, otak mikir, telinga ngrungokne gamelan ben ora fales, lambe muni, tangan ngobahne wayang, sikil njejeg keprak, kene cek ngumpet nguyuh. Halo Mas Akbar. Halo. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah, baik sehat. Ini ada latihan hari ini. Latihan buat persiapan tanggal 19. Tanggal 19. Okay. Pentas di SMA 2 Nganjuk. SMA 2 Nganjuk, luar biasa. Ini memang latihannya malam ya kalau dalang itu ya? Ya, longgari teman-teman malam. Kalau siang ada yang kerja. Berarti memang malam? Ya. Nggak pernah siang? Enggak. Latihannya dalang malam supaya kuat melek? Ya mungkin juga itu alasannya. Kan sampai pagi biasanya? Ya. Ini Mas Akbar. Mas Akbar, ini kan di saat banyak anak muda ya, terutama anak-anak Gen Z itu kan biasanya milih pekerjaannya itu yang tanda kutip yang keren-keren. Okay. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi PNS, ada yang pengen jadi pegawai bank, pegawai BUMN gitu kan. Nah, kenapa Mas Akbar sebagai Gen Z memilih menjadi dalang? Biasanya kan anak muda SMA mau kuliah itu kan cita-citanya polisi, tentara, juga sudah mulai lari-lari gitu. Terus kenapa kok di orang-orang lain cita-cita seperti itu kok saya memilih dalang gitu toh? Pertanyaannya. Ini minta jawaban yang serius nopo jawaban asli? Nopo jawaban serius nopo jawaban guyon? Dua-duanya lah, nggak apa-apa. Nah, jawaban guyon nggih. Bayarnya kayak dalang, Mas. Nah, jawaban asli nggih pripun, guys? Di saat pertanyaan itu sudah pernah ditanyakan sama kepala sekolah saya pada saat saya mau lulus SMA. Mas Akbar mau meneruskan kemana? Isi saya pedalangan, jurusan pedalangan. Kok nggak kuliah di sini, di A, B, C, kampus 1, 2, 3, kan bisa nyampi kerja ini, kerja itu, di sisi lain sama dalang gitu. Jawaban saya singkat, boten kula pengennya murur dadi dalang. Ora pengen dadi apa-apa. Jadi sebisa mungkin dimaksimalkan, ditotalitaskan, saya ingin meneruskan perjuangannya dalang-dalang senior, dalang-dalang kemudian dalang senior-senior dalang untuk terus memperjuangkan kebudayaan khususnya wayang kulit. Jadi ya urip matiku yang berwayang, Mas. Tapi kan nggak ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk kemudian cinta dengan pedalangan kan nggak ujuk-ujuk. Betul. Itu bagaimana pertama kali mengenal dalang dan wayang? Kalau keturunan nggak ada sebenarnya. Kan biasanya keturunan. Bapaknya dalang atau simbahi dalang. Kalau saya itu dulu dari Eyang Putri, bukan pelaku seni sebenarnya, tapi penggemar wayang. Jadi tontonannya wayang di TV, dibelikan wayang kertas dulu pertama kali. Sampai pada saat itu ngikuti kursus atau privat di Nganjuk juga. Namanya guru pertamanya Pak Suyitno almarhum, kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu ya. Sebenarnya yang belajar pertama Mas Badar, kakak saya. Saya cuma ngintil tak, ngocik cilik kelas 2 SD itu umur berapa berarti? Umur berapa 8 lah. 8 tahun. Kelas 2 SD. Dengan berjalannya waktu, latihan. Akhirnya sampai kelas 4 SD ngikuti festival dalang bocah, dalang cilik di Cak Durasim, Surabaya, mewakili Nganjuk. Nah, ketika mendapatkan juara itu baru kedua orang tua baru mendukung, baik secara semangat, moral maupun materi, dukungan doa. Gitu awal mulanya. Ketika dikenalkan sama Eyang ya waktu itu ya, dengan kertas waktu itu apakah langsung jatuh cinta dengan wayang? Atau masih nunggu proses dulu itu, cinta dengan wayang itu? Dua-duanya. Jatuh cinta sama berjalan alami, Mas. Langsung itu.
Awal mulanya di situ. Itu masuk hobi nggak sih? Hobi yang menghasilkan. Hobi main wayang itu hobi. Hobi. Waktu kecil bisa itu dikatakan hobi. Hobi ya itu ya. Tapi kalau kata para guru-guru saya dalang itu, dalang wayang itu bukan hobi, tapi dalang itu memang dilahirkan menjadi seorang dalang. Oh gitu. Nah, beda loh ya. Hobi kan sekedar aja, seneng-senengan. Contohnya wong hobi ngoleksi motor, antik. Ya. Tapi kalau dalang itu kan beda. Memang dalang atau seni, darah seni itu memang dilahirkan untuk menjadi seorang dalang. Kan anak-anak itu macam-macam hobinya. Anak-anak itu biasanya hobinya main bola, kemudian gambar, terus kemudian olahraga yang lain. Game mungkin. Game. Itu juga ke sana Mas Akbar atau hanya fokus ke dalang terus gitu? Ya fokus dalang nggak pernah. Saya dari kecil nggak pernah game, nggak pernah. Entah ya kenapa kok beda dari yang lain. Game itu di HP saya nggak ada sama sekali. Dan basic banget. Itu gimana rasanya? Kalau sudah cinta itu gimana ya? Biasanya kan ada semacam edik gitu ya. Jadi kalau suka bola, kalau nggak main bola itu rasanya kok lemes gitu. Itu ketika kecil, ketika sudah cinta dengan wayang dan pedalangan, itu ada rasa seperti itu nggak? Ya, terus belajar. Jadi akan terlampiaskan kalau terus belajar. Tiap hari nontonnya ya wayang, dolanannya wayang, mbak biyen duwe ning dolanan ngaten Mas. Iya. Belajar terus ana wayang ning ndi disusul, ditonton. Nonton juga ya? Nonton langsung di TV juga nonton. Langsung dan di televisi nontonnya. Dari nonton itu akhirnya terbentuk sendiri ya? Iya, terbentuk sendiri. Apa itu yang terbentuk dari seorang dalang ketika kita nonton kemudian kita latihan, apa yang terbentuk? Ya terbentuk mungkin secara karakter. Ya, dalang kan mau tidak mau kalau sudah menjadi seorang dalang yang profesional, public figure, dalang itu kan menyampaikan pesan moral. Ya, nah, intinya itu toh. Wayang sampai dikenal dunia, diakui menjadi masterpiece karya agung budaya dunia di Perancis tahun 2003 itu karena pesan moralnya. Nah, secara langsung dalang itu kesehariannya harus bisa menjadi tolak ukur masyarakat, baik perkataannya, perbuatannya sehari-hari. Iya. Gitu. Kalau dalang senior yang menjadi inspirasi siapa Mas? Sebenarnya semua dalang senior populer itu semua saya gandrungi, semua saya favorit karena dalang itu kan nggak mungkin kalau nggak niru dari para senior. Ya? Jadi clipping Mas, sing apik sing diambil, ditiru. Iki ngene Pak Sukron Blitar saya ditiru, nih Pak Kangko ditiru gitu. Terus disesuaikan dengan style sendiri. Di dalang itu senior semua saya suka, semua saya gandrungi, idolakan lah. Jadi semacam puzzle gitu ya. Dari dalang ini kita ambil ininya. Kita ambil ininya yang cocok dengan kita gitu, style kita. Tapi yang paling menginspirasi siapa Mas? Yang mendirikan sanggar ini, Pak Sukron Suwanto Blitar. Dari Blitar. 2006 ini didirikan Sanggar Astabrata. Dulu wayangan yang dalam Mbah Sukron Suwanto dari Blitar. Beliau masih ada ya? Masih eksis. Kayak yang dalang-dalang yang kita kenal, misalnya ada Anom Suroto, ada Ki Manto, itu juga menjadi idola. Oh tentu. Banyak hal positif yang diambil dari para beliau-beliau dalang senior. Kalau perbedaannya Mas Akbar ini kan usia masih 23 kan? Gen Z lah ya kalau kita mengelompokkan generasi itu. Ada perbedaan nggak sih dalang yang dulu, yang senior dengan dalang yang sekarang, yang anak-anak atau mungkin yang Gen Z itu? Nah, ada. Kan secara dunia pergaulan sudah beda. Iya, betul. Secara pergaulan sudah beda, tentu mempengaruhi
setel wayangan di panggung itu tentu pasti terbawa, sedikit banyak pasti terbawa. Nah itu juga termasuk salah satu strategi bagaimana wayang dapat diterima di kalangan muda. Kan menonton wayang majemuk, Mas. Yeah. Ada yang muda, tua, remaja, dewasa. Nah, seorang dalang kewajibannya harus bisa menyenangkan semua ini. Nah, ini yang sulit ini. Nah, seperti itu. Jelas ada pengaruhnya. Kalau seusia saya yang dikelompokkan tadi Gen Z ya. Yeah. Mempengaruhi style banget. Apalagi seiring berjalannya waktu, zaman yang semakin maju, ada kata Jawa mengatakan nut zaman kelakone, wayang harus selalu terus berkreativitas sesuai dengan zamannya tanpa menghilangkan keadiluhungan wayang itu sendiri. Iya. Apa itu yang beda dengan dalang-dalang dahulu dalam pementasan misalnya? Mungkin bahasanya, Mas. Bahasanya ya? Itu utama. Bahasa kita nggak bisa kalau plek sama seperti dalang-dalang senior dulu. Terus style wayangannya. Kalau dulu kan wayangan itu seperti sudah ada belangkonnya. Maksudnya belangkon itu sudah ada urut-urutannya. Jejer, kedatonan, limbuan, pasiban Jawi, jejer lagi, perang gagal dan seterusnya. Itu sudah. Jadi adegan wayang dulu itu seperti itu terus. Nah kalau seperti itu terus sampai sekarang ditinggal penonton. Saingannya wayang itu kan dulu belum ada hiburan toh Mas, zaman dulu belum ada film yang neko-neko. Hiburannya nggur wayang lah. Saiki saingannya kuwi dalang kudu ngolah pikir piye ben iso menarik para netizen, para kalangan muda itu, Mas. Kalau dulu kan kalau saya pernah melihat wayang dalang dan wayang itu kan bahasanya bahasa Kawi yang mungkin bagi anak sekarang sulit dipahami bahasa Kawi. Sekarang juga memakai bahasa Kawi atau sudah dimix itu dengan bahasa-bahasa yang lebih Kawi? Tentunya harus dicampur. Memang ada bahasa Kawi, bahasa khusus pedalangan itu memang ada. Tapi ya enggak kolot seperti harus dimix dengan bahasa sekarang, mungkin dengan banyolan sekarang. Apa sing trending ditutne wae. Itu ya. Harus, Mas. Pokoknya gak ngilangi itu tadi. Adiluhunge wayang karo pesan morale wayang. Berkembang boleh ning aja nganti mergo wayang itu nggih menyampaikan pesan moral itu. Kalau dualang wis ibaratnya mengikuti zaman tapi tidak pantas untuk disuguhkan menjadi pesan moral ya sudah hilang itu. Gitu. Tapi kan dalang sekarang juga tetap bisa menguasai bahasa Kawi ya? Harus dengan sendirinya ya, dengan sendirinya itu. Kalau belajar naskah dalangan kan dengan sendirinya harus mempelajari itu. Ki artine piye, ki piye. Itu dengan sendirinya. Skill yang harus dikuasai kan? Bahasa Kawi itu ya. Bahasa dalangan. Tapi anak sekarang bahasa Kawi juga susah. Romo karo wong tuane wae wis angel zaman saiki. Apalagi bahasa Kawi ya. Tapi kalau inovasi, apa Mas inovasi dalam pedalangan itu supaya relate dengan anak-anak zaman sekarang? Ada nggak ya? Ada. Selain itu gini, sekarang kan zamannya YouTube, TikTok. Kalau zaman dulu belum ada, setiap pementasan wayang belum ada live streaming. Seumpamanya lakon satu ya, Babat Wonomarto, seumpamanya dibuat pentas 5 hari itu no problem. Sebab tempatnya sudah beda. Bar pentas ning Nganjuk, ning Kediri, ning Tulungagung seumpama. Lakonnya siji padha, ndak masalah sing nonton wis beda. Nah, sekarang kan dengan adanya perkembangan zaman nggak iso podo-podo lakone umpamane Babat Wonomarto ning kudu diowahi. Terus ditambah-tambah bumbu yang tadi. Mungkin lakon itu kalau bagi saya hanya sebuah kendaraan untuk dalang itu menyampaikan visi ke para penonton. Seumpama lakon Babat Wonomarto dipentaskan di sekolahan,
ya harus Bapak Wonomarto ini harus menjadi kendaraan untuk seorang dalang menyampaikan misi tentang pendidikan. Umpamanya ditangkap partai politik. Nah, Bapak Wonomarto harus kita jadikan kendaraan untuk menyampaikan pesan-pesan politik kebangsaan, politik kedamaian. Itu. Nah, dia lakon ini hanya sebuah kendaraan. Tergantung pentasnya kemana, audiennya seperti apa. Nah ini, melihat audien dulu kita. Kalau penonton sekarang kan karena kemajuan teknologi ya, rata-rata kan mereka sudah punya smartphone semua. Biasanya mereka merekam, kemudian di-upload gitu. Kemudian kan akhirnya tahu jalan ceritanya, dalangnya seperti apa. Itu yang biasanya menjadi kendala ya? Iya. Nek tetep ngono-ngono wae ditinggal penonton. Wah, lakone padha karo wingi, ceritane padha wingi, banyolane padha sing wingi, lagu-lagune padha sing wingi. Mau nggak mau terus. Jadi memperbanyak vokabuler. Nanti kalau pentasnya maunya Agustus ya rame-ramenya. Niki karek ngetok-netok iki sing iki. Ya itulah tadi kemajuan teknologi itu kadang ya membantu, kadang juga itu sisi negatifnya yang tadi. Bisa. Kan pikiran tapi manusia terbatas. Kadang muncul kreativitas, inovasi. Maka perkembangan zaman harus diikuti. Kalau diikuti kita nggak akan kehabisan bahan. Oke, sing tren apa? Iki piye ya mau dilebokne ning wayangan difilter ben cocok ning mlebu ning dunia panggung wayang piye ya. Gitu. Ya. Tapi yang pakem-pakemnya itu yang tidak, yang sudah ada pakem-pakem di pewayangan itu yang nggak bisa diubah ya Mas ya. Pakem sendiri itu kan masih menjadi perdebatan. Pakem itu ya juga sesuai zamannya Mas. Oh gitu. Dulu zaman dahulu wonten pepunden dalang dari Semarang namanya Kinarto Sabdo, juga pendobrak zaman Mas. Ketika dalang lainnya seleting Kinarto Sabdo klasik, Mbah Narto muncul keluar mendobrak. Juga banyak kritikan yang masuk. Kok ngene toh, wayang kok ngene toh. Padahal kalau kita lihat zaman sekarang Mbah Narto termasuk dalang klasik. Nah, jadi pakem pun juga sesuai zamannya. Pakeme saiki karo pakeme mbiyen wis beda. Iya. Nah, gitu. Jadi bukan hak paten atau sesuatu yang kolot, enggak. Yang penting wayang bisa diterima di audien, sing nanggap gelem, sing delok gelem, selesai. Wis ngono ae Mas. Itu ya. Penonton sampean banyak ya yang anak muda? Banyak Mas. Anak-anak sekolah, anak-anak kuliah? Kuliah. Banyak ya? Banyak. Kuliah, sekolah, SMP, SMA, bapak-bapak, ibu-ibu, majemuk. Anak-anak sekarang itu melihat figurnya sampean sebagai dalang atau ceritanya atau pentasnya? Kalau anak-anak sekarang itu ya. Biasanya kan anak sekarang biasanya kalau cewek ndelok sing ganteng, dalangnya ganteng. Nah, sing cowok misalnya sindene sing ayu didelok gitu. Anak sekarang seperti apa Mas? Mereka itu menonton itu. Mungkin banyak niat Mas ya. Ning monggo mawon. Itu pentingnya dalang itu. Aku yang ganteng-ganteng nggih. Sindene ayu-ayu, dalangnya ganteng, peralatannya apik, panggungnya megah. Itu kan hanya sebuah pintu masuk. Pintu masuk saja. Ya. Harapannya itu apik. Ganteng-ganteng sindene ayu-ayu. Ditoto itu kan hanya sebuah pemikat. Yang terpenting wayang dapat diterima. Gitu. Wong cah nom bangga karo budayane dhewe. Cah nom seneng karo wayang, ora ketang niate pertama opo enggak salah. Ya. Dari pintu masuk itu akhirnya mereka masuk kemana-mana ya? Iya. Akhirnya mencintai wayang itu. Malah gelem belajar basa Jawa. Nah, itu positifnya. Malah gelem belajar. Oh, cerita iki ngene to. Nah, gitu. Nah, ini Mas Akbar bagaimana nih? Bisa mengajak anak-anak yang mungkin saat ini masih belum cinta wayang atau mereka tidak tahu soal wayang dan dalang, itu bagaimana cara mengajak mereka? Karena kan sekarang banyak pilihan ya, seperti disampaikan Mas Akbar.
Banyak lah hiburan tuh, nonton film bisa sekarang, kemudian di YouTube juga banyak tontonan. Kan akhirnya kalau kita tidak mampu mengajak, ya ini terpinggirkan ya. Itu bagaimana untuk anak-anak muda yang ya itu tadi mereka yang saya katakan tidak tahu sama sekali tentang wayang. Bahasanya harus dipermudah. Bahasa dipermudah. Cerita nggak usah rumit-rumit. Ya, cerita nggak usah rumit-rumit. Ketiga, ya tadi kebiar tata panggung. Gak oleh kalah karo ibaratnya kita ambil dari tontonan lain yang positifnya apa tuh? Ada konser ya cuma di panggungnya juga kalah karo konser Rijing seupamanya. Lightingnya sing apik, wayangnya sing prodo. Nah, gitu seumpamanya. Terus garap iringan, musik-musik yang lagi trending digarap. Oh gitu ya. Digarap lagu-lagu mungkin yang lagi naik daun digarap. Guyonan-guyonan, jokes-jokes sekarang disisipkan. Guyonan sekarang gitu ya. Anak sekarang. Gitu. Itu hanya bisa relate ya ke mereka ya? Bisa, aku yakin bisa. Banyak loh mas. Ketika saya dalang kok saya tancap kayon gitu, mulai sebelum COVID malah. Wayangan selesainya jam 3:30. Ya. Saya nyalimi saya itu dari kalangan anak muda banyak. Si nom-nom malahan. Wong tua kan lumrah nonton nganti rampung. Ya. Anak-anak muda. Karena itu tadi ya, mereka ya merasa dekat karena oh ini sesuai dengan zamanku, gitu ya. Mungkin enek sing seneng harus sabetan perannya wayang, sing akrobatik bahasanya sekarang. Itu ya. Nah, kita suguhkan saja. Makanya dalang harus terus mengasah. Sinau bab dalangannya ora ono enteke. Ora ono enteke. Wis dadi dalang iki yo abot. Mula nek pepundhen dalang biyen nih ngarani profesi seorang dalang ora iso diwayuh, tegese ora iso diwayuh ora kena disambi karo nyambut gawe liyane. Dalang nyambut gawe apa liyane umpamane. Mboten saged. Ning dunia dulu loh ya. Mungkin kalau sekarang mungkin itu yang ditekankan karena beratnya seorang dalang, ya ta. Selama 6 jam duduk di atas ini 6 jam barki aku kudu ngetokne guyonan apa, barki ceritane piye, barki lagune apa. Duh piye ya penontonnya ben ra ucul sik ben ora buyar. Iki kudu dipiyekne lah itu 6 jam berpikir gitu. Pucuk rambut sampai jempol sikil bekerja semua, otak mikir, telinga ngrungokne gamelan ben ora fales, lambe muni, tangan ngobahne wayang, sikil njejeg keprak, kene cek ngumpet nguyuh. 6 jam. Tapi pernah mas pengalaman ditinggal penonton? Pernah ditinggal penonton kan? Yo pernah, tapi kan nggak semuanya tuh mas. Kan orang nonton wayang itu niatnya beda-beda. Ada sing pengen nonton ceritane, nonton sindene, gitu ya? Pengen delok rame bakule. Iya benar. Ora apa-apa, itu lumrah. Itu lumrah. Yang penting kita ngeladeni kabeh ben piye carane kabeh iso terpuaskan. Nah, itu. Tapi sekarang itu teknologi sekarang itu justru menguntungkan bagi dalang muda. Iya, menguntungkan banget. Untungnya banyak. Karena kan banyak platform ya sekarang. Daripada dalang dulu, mungkin kalau mau terkenal, ya harus tampil di televisi gitu kan ya. Kalau sekarang lebih mudah karena banyak platform media sosial. Betul, gitu ya. betul. Itu bagaimana mas memanfaatkan itu mas Akbar? Ya, kita bentuk seperti sebuah branding mas. Dengan adanya YouTube ya live streaming, TikTok kita ikuti, semua kita harus ikuti. Terus mungkin potongan-potongan adegan sing lucu dipotong. Ya itu kan strategi itu. Ya. Nah, yuk lucu men tuh adegan iki, sapa to dalange lah akhirnya goleki.
Nah, pas limbuan seumpamane guyonan apa dipotong dilebokke. Itu kan strategi termasuk. Kita ikuti saja, enggak apa-apa. Itu ada ketika Mas dari isi ya? Isi Surakarta ya, Solo ya. Itu dipelajari nggak di perkuliahan soal itu, soal kemajuan teknologi? Teknologi ada, manajemen seni. Ada ya? Dipelajari, tapi ya enggak sampai mendetail gitu, enggak sampai. Karena kan memang Kan itu dalang tadi ya. isi kan dicetak menjadi dalang yang akademis. Ning ora diulang tapi caranya jadi dalang laris. Dalang laris dan profesional? Enggak ya? Enggak. Itu harus belajar dengan sendirinya. Piye caranya terjun masyarakat. Nah, itu. Hanya mengajarkan ilmu pedalangannya. Pedalangan secara akademis. Upama ilmu dari isi dicakke ning masyarakat rapayu, Mas. Yakin rapayu. Dia aja ngekeng-ngekeng aja kolot-kolot. Karena beda ya ketika sudah menjadi dalam profesional. Beda. Ibaratnya sing dipelajari ning isi ki panganan stik ning dipakakne tukang becak ya ora gelem, Mas. Ora gelem. Wong selerane sego pecel ya kudu awake dhewe kudu ngedol sego pecel. Iya. Tapi membantu lah ya di perkuliahan itu. Oh, membantu. Sedikit banyak kan itu membantu bagaimana strateginya. Piye carane garap iringan ditoto. Nah, terus sanggit atau alur cerita itu ditoto, tapi harus dimix. Nah, dimix dengan pasar. Istilahnya pasar. Kalau dalang-dalang dulu kan jarang ya yang mereka sarjana. Rata-rata karena tadi mewarisi orang tuanya, mewarisi kakeknya, mewarisi keluarganya. Akhirnya otodidak itu mereka. Maka kalau dalang lulusan isi kan kaki kanannya berada di akademis, kaki kirinya berada di pasar. Itu ya. Jadi nggo ngerem mamane berkreasi kok. Wah, iki wis keluar jalur real sakmane. Kan ada tuh sing kebablasan kadang-kadang. Nah, itu gunanya kalau di kuliah di isi itu roh ukuran. Wah, iki porsine kakean. Ada mimpi besar apa Mas di dunia pedalangan, Mas Akbar? Mimpi besar ya pemuda dan pemuda-mudi kita bangga dengan budayanya sendiri, itu aja, sederhana saja. Tuh. Kalau dalam hal tadi kan untuk itu tadi ya, untuk cita-cita itu ya. Tapi ketika di dunia pedalangan ini, apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu tadi? Ya terus belajar dan mengasah. Jadi kita kan nggak tahu ya 5 tahun ke depan dunia pedalangan seperti apa. Terus. Itu bisa diprediksi nggak sih? Nggak bisa. Kita ikuti aja gitu. Yang penting kan tugasnya kita berusaha, ikhtiar toh. Gitu. Mengikuti zaman. Apa yang harus dipelajari dalam dunia pedalangan supaya tetap eksis, kemudian tadi yang disampaikan Mas Akbar, banyak anak muda yang akhirnya mau mencintai wayang. Itu apa yang harus dipelajari terus itu? Kalau ilmu pedalangan sendiri yang harus dikuasai ilmu pedalangannya loh ya. Sabet atau gerak wayang, suluk dan karawitan, onto wecono, sanggit. Itu semua kalau sudah dikuasai mateng, itu bagaimana kita dapat dengan itu semua sangu kui kabeh bisa keterima di masyarakat. Lah ini usahanya gimana agar dicintai gitu toh para muda-mudi. Dan mereka akhirnya mau masuk gitu loh. Mau masuk dan mencintai, dan akhirnya banyak yang suka. Ya itu tadi Mas jawabannya, inovasi. Inovasi ya. Inovasi. Ya. Inovasi dalam
dalangan. Menyesuaikan penontonnya pasti. Ya, audiennya. Karena pentas di instansi sama di sekolahan udah beda. Di sekolahan sama di acara bersih desa wis beda. Porsinya sudah beda. Bedanya di mana itu? Bedanya ya dalam itu tadi yang saya sampaikan di depan tadi. Cerita itu hanya sebuah kendaraan untuk menyampaikan sebuah visi. Ya. Nek jarine ngendikane dosen kula, dalang iki kudu ngerti sekabehane. Seumpama kita pentas di bersih desa, ya kudu ngerti babagan pertanian. Ya. Ketika kita pentas di sebuah instansi, ya kudu ngerti tentang visi misi. Ketika kita pentas di pernikahan, ya kudu iso nuturi manten senajan kula gitu saya Joko. Gitu. Tentang sunatan ya kudu ngerti iso nuturi bocah. Jadi kudu dalange ya kudu niku, kudu ngerti sekabehane. Piulang. Gitu ya. Itu yang terus harus diasah ya untuk menjadi dalang yang semakin matang. Makanya kan lakon itu biasanya menyesuaikan acaranya. Makanya rabi ya bisa ngerti rabi, permintaannya seperti itulah. Hanya sebagai kendaraan. Tapi perlu lagi nggak lanjut S2 soal pedalangan? Belum atau tergambar cukup, kan? Akhirnya S jelas. Atau S1 sudah cukup sebetulnya. Ya cukup nggak cukup dicukup-cukupkan. Banyak Mas ya pertimbangannya melanjutkan S2 ibu banyak. Apalagi sekarang sudah banyak pentas ya. Alhamdulillah lah. Sebulan berapa kali? Ya nggak mesti Mas. Tergantung bulannya kan ada sasi-sasi rame, sasi-sasi. Oh gitu ya. Gitu. Paling banyak bisa berapa kali Mas satu bulan itu? 20 bisa. Wow, 22. Pernah. Biasanya Agustus, Juli, Juni, September gitu. Oktober. 22. Biasa. Padahal satu bulan ada 30 hari. Iya. Istirahatnya berapa hari itu cuman? Nggak ada istirahat itu? Ya siangnya gitu, pagi, siangnya. Makanya itu guyonannya banyak uangnya dalang itu. Tur ya akeh godane. Niku sing angel. Mungkin kan dianggap apa sih jadi dalang itu bisa kaya raya loh dalang itu. Iya Mas ya? Ya tergantung memanagenya gimana gitu. Pengusaha itu ya bisa bangkrut juga bisa kaya. Tergantung memanagenya gimana. Nah itu tadi loh yang disampaikan sampai tadi harus tahu penonton seperti apa. Kita kan nggak tahu juga ya. 5 tahun ke depan itu anak-anak muda itu masih mengenal wayang nggak sih gitu kan? Ya, kita ikuti aja. Kalau dulu wayangnya selesainya anu loh Mas, jam 6 itu. Jam 6 zaman dulu. Jam 6 pagi. pagi. Kalau sekarang kan sudah jam 3, setengah 4 itu cukup sebelum adzan subuh mungkin. Iya. Mungkin 5 tahun lagi semakin dipersingkat, kan nggak tahu. Iya. Yang penting hiburannya kecekel, pesan moral kecekel kan wes selesai. Itu dari mana itu? Kok sekarang mulai misalnya dulu jam 6 itu memang ada kesepakatan dalang-dalang atau gimana? Nggak tahu ya, gitu itu alami biasanya. Iya, gitu. Itu alami. Alami. Ya mungkin kalau sebelum subuh kan menghargai itu ya. Etikanya. Kalau zaman dulu kan belum tahu mungkin. Kalau sekarang kan adzan kok urung bar kan nggih saru. Ya. Nggih. Nggak tahu nanti ke depan mungkin sampai mentok jam 12. Mungkin aja berapa tahun, puluh tahun lagi mungkin malah penak loh Mas, bisa leren. Atau siang nggak pernah ya siang ya? Siang dulu, awal-awal belajar. Ya sekarang masih belajar jane. Tapi dulu awal-awal itu siang gitu. Pelajarannya dalang dulu itu nek pengen jadi dalang tenan iki mayang awan sik, dalang awan sik. Kenapa itu?
Ya kalau bersih desa kan biasanya tradisinya siang malam. Gitu. Iya. Ya itu dibuat ajang belajar dalang-dalang sing baru masuk dunia pedalangan. Tapi sekarang pentas selalu malam ya. Malam. Karena memang pasti malam itu kalau nonton wayang. Kan orang-orang sudah pulang kerja, butuh hiburan. Iya betul. Tapi nggak tahu juga ya nanti ke depan seperti apa kan. Diikuti terus. Tapi sudah punya prediksi nggak Mas dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dan pengalaman mendalang itu akan seperti apa sih gitu? Sudah ada prediksi nggak sih? Belum ada sih sebenarnya. Belum ada ya. Belum ada. Tapi untuk sekarang mudah-mudahan banyak yang senang wayang, itu sudah cukup untuk masa depan yang lebih baik. Iya. Untuk cukup sebagai bukti itu aja. Tapi kalau Mas Akbar melihat sekarang anak-anak seperti apa? Ada arah ke sana? Ada arah ke sana ada. Untuk mencintai berapa persen budaya kita? Ada ya? Ada. Karena pengaruh tadi mungkin ya? Media sosial, hiburan yang lain gitu kan. Ya. Oke. Matur nuwun. Ngaten nggih, Mas. Obrolan yang luar biasa ini, mau latihan ini. Iya. Mau latihan. Latihan berapa jam sih, Mas? Secukupnya. Ya. 1 jam cukup ya cukup, 2 jam cukup ya. Besok lagi itu ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Akbar. Sukses terus. Nggih. Siap. Matur nuwun.